siklus estrus. Apa sih siklus estrus itu? Siklus estrus adalah interval antara timbulnya suatu periode birahi ke permulaan periode birahi selanjutnya yang memiliki ciri yang sangat khas pada betina tidak bunting. Nah, siklus estrus itu terbagi menjadi dua fase, yaitu fase folikuler dan fase luteal. Fase folikuler ini hormon yang mendominasinya adalah hormon estrogen. Nah, di fase folikuler juga terbagi menjadi dua fase, yaitu fase proestrus dan fase estrus. Fase proestrus ditandai dengan munculnya atau terjadinya multiplikasi sel-sel epitel dan ternak betina mulai memperlihatkan perhatiannya pada ternak jantan. Nah, pada fase estrus mulai terjadi keratinisasi atau mulai terbentuknya sel-sel keratin. Pada fisik ternak terjadi perubahan, yaitu mulai munculnya tanda-tanda birahi pada saluran reproduksi betina seperti basah, bengkak, dan merah. Kemudian di fase luteal, hormon yang mendominasi adalah hormon progesteron, dan fase luteal ini terbagi menjadi dua fase, fase metestrus dan fase diestrus. Pada fase metestrus ditandai dengan munculnya sel-sel leukosit polinukleat dan mulai banyak sel-sel keratin. Kemudian untuk tanda fisik pada ternaknya ditandai dengan persiapan uterus untuk menerima dan memberi makan calon embrio. Kemudian di fase diestrus terjadi peningkatan sel-sel leukosit polinukleat dan sudah tidak ada lagi sel keratin, dan pada fisik ternaknya ditandai dengan endometrium menebal, serviks menutup, dan mukosa vagina pucat. Berikut ini merupakan periode siklus estrus dari berbagai macam ternak. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus hormonal pada siklus estrus. Nah, yang pertama kali bekerja di sini yaitu hipotalamus yang akan mensekresikan hormon GnRH, di mana hormon GnRH ini terdiri dari dua, yaitu FSH-RH dan LH-RH. Nah, dari kedua hormon FSH-RH dan LH-RH ini yang pertama kali bekerja yaitu FSH-RH yang akan diubah menjadi FSH di hipofisis anterior. Nah, setelah itu akan dialirkan melalui aliran darah ke ovarium untuk membantu pembentukan folikel. Jadi, fungsi dari FSH ini adalah untuk membantu pembentukan folikel, baik dari folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, dan folikel de Graaff. Nah, di folikel de Graaff ini banyak mengandung sel granulosa yang akan menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen ini memiliki dua fungsi, yaitu menjadi inhibin untuk memberikan feedback negatif kepada hipofisis anterior untuk menstop produksi FSH. Yang kedua itu untuk memberikan feedback positif kepada hipotalamus untuk mensekresikan hormon LH. Hipotalamus akan mensekresikan hormon LH-RH yang akan diubah menjadi LH di hipofisis anterior. Kemudian LH ini akan dialirkan melalui aliran darah ke ovarium untuk ovulasi. Nah, ovulasi akan terjadi apabila kandungan hormon LH di ovariumnya tinggi. Nah, ketika ovulasi, folikel yang tertinggal berubah menjadi badan merah atau corpus rubrum. Nah, corpus rubrum ini akan berubah menjadi badan kuning atau corpus luteum. Nah, corpus luteum ini akan menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi untuk menjaga kebuntingan dan memiliki feedback negatif ke hipotalamus dan hipofisis anterior untuk menstop produksi hormon kedua tadi, yaitu FSH dan LH. Nah, ketika FSH dan LH berhenti produksi, maka siklus hormonal pun ikut berhenti. Tapi, ketika tidak terjadi kebuntingan, maka uterus akan memberikan sinyal berupa pengeluaran hormon PGF2-alfa yang berfungsi untuk melisiskan corpus luteum. Nah, ketika corpus luteum lisis, maka hormon progesteron akan berhenti diproduksi. Jadi, tidak ada feedback negatif ke hipotalamus dan hipofisis anterior, sehingga siklus akan berulang kembali. Sudah, ini baru kasih nasal fisiologis. Ini air kencingnya tidak boleh ya, air kencingnya harus kita buang dulu, kotorannya biar keluar dulu.
Nah kalau ada yang keluar gini, ini keluarin aja pakai ini, nggak apa-apa. Oke, udah. Baru kita ke sini, putar. Sekali sudah, simpan. Kalau sudah selesai, baru kita diulaskan. Sudah dapat. Ini ada mukosannya. Baru kita dibawa mikroskop. Nah, di mikroskopnya. Terus yang tadi yang itu kan kelihatan. Nah, itu dikasih tetesin. Terus duratin ke sana. Kesanain pelan-pelan. Tapi jangan nempel ya. Jangan nempel. Nah, gitu aja. Sip. Jadi yang tadi yang kebasahin yang atasnya ya.